Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat kepada kita semua. Salah satunya rahmat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan, yang pada detik ini, pada saat ini, di akhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita ini harus senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mendakwahkan dinul Islam ini. Sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan ini kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan suci Ramadan. Dan sudah saatnya bagi kita tentunya untuk bermuhasabah, untuk menilai kepada diri kita sendiri, apakah ibadah puasa kita, apakah selama kita menjalankan puasa 30 hari, 29 ataupun 30 hari ini sudah sesuai dengan apa yang telah Allah inginkan kepada para hambanya, yaitu apa? Menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apakah dengan puasa selama 30 hari penuh, ya kurang lebih 30 hari itu sudah menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, atau malah sebaliknya? Nah, maka dari itu mari kita bermuhasabah bersama. Kita menilai, kita menghitung diri kita masing-masing, sahabat semuanya. Sudah sampai mana ibadah kita? Sudah sampai mana diri kita di bulan Ramadan ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah Allah inginkan kepada para hambanya? Sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hambanya dengan puasa ini menjadi orang yang bertakwa, ada dua kisah. Ada satu kisah yang menceritakan, menjelaskan tentang dua makhluk yang Allah ciptakan kepada di antara kita semua. Dan ini nanti harapannya bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, yaitu kisah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di sekitar kita. Apa itu? Yaitu kisah ular dan juga kisah ulap. Nah, sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu, ya, konon kabarnya ular itu juga berpuasa, ya. Semuanya tahu kan teman-teman, ular itu kan hewan ular. Nah, konon kabarnya ular itu juga melakukan sebuah ritual ataupun puasa, yaitu meninggalkan perburuannya ataupun meninggalkan makannya selama beberapa hari. Nah, ketika saat itu tiba, ya, saat untuk berpuasa bagi ular itu tiba, maka ia akan mencari lubang, atau dia akan berdiri, atau dia akan berdiam diri di dalam lubang selama beberapa hari untuk berpuasa. Ketika waktu itu telah selesai, ya, berpuasanya ular itu telah selesai, gitu, maka dia akan keluar. Dan sebelum itu kita tahu, ya, sahabat Arsaka sekalian, ular itu, ya, ular itu kita tahu ada yang berbisa, dengan bisanya bahkan bisa mematikan ketika menggigit manusia, apalagi hewan-hewan kecil di antara mereka. Ada juga kita tahu sebagian ular itu ada yang menakutkan. Karena apa? Karena ukuran tubuhnya yang besar mematikan dengan lilitannya. Nah, ketika dia sudah selesai berpuasa selama beberapa hari, maka ia akan keluar dari lubangnya, ya. Karena apa? Telah selesai puasanya dan dia telah siap untuk keluar dengan apa? Dengan perubahan pada kulitnya.
kulitnya itu akan mengelupas dan berganti menjadi kulit yang baru, dan dia akan keluar dari sarangnya. Lalu ia akan mengatakan kepada teman-temannya, "Hei teman-temanku, hei konco-konco, lihat nih, aku punya sesuatu yang baru. Nih kulitku baru, nih bajuku baru." Ia akan menyampaikan seolah-olah dia bangga diri. Karena apa? Ada sesuatu yang baru yang telah ia dapatkan. Ia sampaikan kepada teman-temannya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya ular itu, ya, sifat ataupun perangainya ular itu sebelum dia berpuasa itu adalah hewan yang mematikan, hewan yang ganas dengan bisanya, hewan yang ganas yang mematikan karena lilitannya seperti piton dan anaconda. Lalu dia digembleng dengan puasa itu, berdiam diri selama beberapa hari, selama beberapa saat. Kemudian berubahlah kulitnya itu menjadi kulit yang baru. Setelah puasa, setelah digembleng selama beberapa hari berdiam diri, apakah ada yang berubah dari ular ini? Tentunya ada. Betul teman-teman. Apa itu? Perubahan dari kulitnya. Berarti apanya? Casingnya, bentuknya, bajunya, sepatunya, potongan rambutnya itu berubah. Akan tetapi sifat dan perangai ular itu berubah atau tidak? Tentunya tidak, masih sama. Yaitu apa? Yang tadi sebelum berpuasa, sebelum berdiam diri lama, dia sebagai ular yang ganas karena bisanya. Setelah dia berdiam diri dan berpuasa berganti baju baru, ya, kulit baru, apakah hilang bisanya? Tidak, masih tetap mematikan, masih tetap berbisa. Yang tadi dia mematikan karena lilitannya seperti piton dan anaconda, setelah dia berpuasa, apakah dia akan hilang lilitannya itu, sifat melilitnya, sifat membunuhnya dengan lilitan? Tidak, tentunya tidak berubah, masih melekat. Hanya casingnya, hanya apa? Atribut yang ada pada dirinya saja yang berubah. Teman-teman, sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya di bulan Ramadan ini ada orang-orang, ya, di antara kita, bahwasanya mereka sebelum bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan itu, ya, mereka masih melakukan kemaksiatan, ya. Ada orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghibah, ngomongin tetangga, ngomongin teman, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Dan ketika bulan Ramadan ini tiba, bulan Ramadan ini sampai kepada kita, bahkan sudah mendekati akhir ini, itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Tidak dimanfaatkan dengan bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, tapi tidak dimanfaatkan. Dengan apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh di dalam siamnya, bersungguh-sungguh di dalam puasanya. Dan juga apa? Tadi meminta maghfirah, ampunan kepada Allah, dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tidak dilakukan. Bahkan masih dilaksanakan dosa-dosa kemaksiatan, ya, seperti adu domba, ghibah, ghosab, mengambil barang orang lain, sholatnya masih bolong-bolong. Wal'iyadzubillah. Bahkan setelah bulan Ramadan, nah ini yang kita takutkan. Tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada yang berubah. Bulan Ramadan yang sejatinya itu menggembleng kita semua selama 30 hari untuk merubah kita menjadi pribadi yang diharapkan oleh Allah, itu menjadi pribadi yang bertakwa, tapi tidak sampai, tapi tidak tercapai. Karena apa? Ternyata Ramadan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk apa? Memohon ampun dan bertaubat atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah bulan Ramadan ternyata, ya, di bulan Syawal, ghibahnya masih jalan, semakin kenceng. Namimah, adu dombanya semakin kenceng. Mengurangi timbangan semakin gencar. Apalagi korupsi semakin gencar lagi. Apalagi dan perbuatan-perbuatan yang lain. Sholatnya malah tambah banyak bolongnya. Wal'iyadzubillah. Berarti ini sama dengan apa? Dengan ular tadi. Sebelum berpuasa, itu perbuatan maksiat, kemaksiatannya, sifat jeleknya, amalan jeleknya itu banyak. Setelah puasa tidak dimanfaatkan. Berarti apa?
berarti tidak dimanfaatkan untuk banyak beramal sholih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasanya dapatnya apa nih? Ya, tentunya puasa dapatnya hanya haus dan juga lapar. Wal iyadzubillah. Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu, ya, akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia dapat? Yang ia dapat hanya apa, teman-teman? Lapar dan juga haus. Wal iyadzubillah. Maka dari itu nanti setelah Ramadan itu tentunya tidak akan tercermin. Wal iyadzubillah. Apa? Amalan-amalannya yang diharapkan, harapannya menjadi pribadi yang bertakwa. Setelah bulan Ramadan itu harapannya apa? Dia beribadahnya semakin tekun, tilawatil Qur'annya semakin tambah giat lagi, tidak berkurang sama sekali. Sholatnya tepat waktu dan di shaf pertama. Nah, wal iyadzubillah, jangan sampai kita ada di posisi ini. Maka dari itu kita harus bermuhasabah teman-teman, melihat, menghitung diri kita. Sudah sampai mana nih kita semua pada titik ini di akhir bulan Ramadan ini. Selanjutnya, kisah yang akan diambil dari hewan yang telah Allah ciptakan kepada kita di sekitar kita, yaitu ulat. Teman-teman, ternyata ulat itu juga berpuasa. Ulat itu punya puasa. Tapi teman-teman tahu nggak? Ulat itu, ataupun ular. Nah, bahasa Jawanya ular nih, ulat ya. Orang, ya, kebanyakan orang di sekitar kita itu mungkin ketika melihat ular itu jijik, teman-teman. Jijik, gila. Menakutkan mungkin sebagian dari kita. Bulunya, karena bulunya itu bisa menimbulkan apa? Biduran gitu ya, gatal-gatal dan lain sebagainya. Jijik orang melihatnya. Dan kita tahu lagi sifatnya ular itu apa? Dia rakus, teman-teman. Apa? Ketika dia hinggap, ketika dia berada di sebuah pohon, ketika dia berada di sebuah daun, maka dia akan menghabiskan apa? Daun-daun itu untuk dia makan. Kita tahu ketika jati itu musim ular, ya, maka ular itu akan menyerbu, maka ular itu akan serempak, ya, bergabung, ya, di dalam dahan, di dalam daun itu, sehingga kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwasanya pohon jati itu hampir-hampir tidak berdaun sama sekali. Karena apa? Karena ulat. Nah, ini tadi, ya, ketika ulat itu berpuasa, ya, berdiam diri, digembleng di dalam sebuah tempat yang bernama kepompong, ya, menjadi kepompong, ya. Ulat itu meninggalkan kebiasaannya makan yang rakus tadi, ataupun mungkin bertemu dengan orang gitu, sehingga menjadikan orang itu geli, jijik dan lain sebagainya, takut. Maka dia berdiam diri, berpuasa selama beberapa hari, meninggalkan sifat-sifatnya tadi. Apa tadi? Ya, mungkin mengganggu gitu kan, ada orang yang terganggu karena keberadaannya, jijik ketika orang melihatnya, rakus, menghabiskan dedaunan dan lain sebagainya. Ketika selesai beberapa hari, maka sang ulat ini dia akan keluar. Keluarnya jadi apa, teman-teman? Keluarnya jadi sebuah makhluk yang dimana ketika seseorang itu memandang, seseorang itu melihat, maka ia akan terpesona, maka ia akan terpikat. Karena apa? Karena kecantikannya, karena keindahan. Dari apa? Makhluk yang Allah ciptakan tadi. Padahal itu tadi awal mulanya adalah dari seekor ulat yang banyak mungkin sebagian kita itu jijik atau geli melihatnya. Bahkan takut. Tapi setelah dia melalui proses berpuasa selama beberapa hari, itu menjadikan dia keluar menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah, yang mempesona. Bahkan ketika seseorang itu melihat, pasti dia akan terpesona karena keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kupu-kupu ini terbang, sahabat arsaka sekalian, maka dia akan menghinggapi bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Untuk mencari makan, untuk mencari madu. Berarti sudah bentuknya indah, dan dia pun makan dari makanan yang baik, makanan yang halal. Sahabat sekalian, tentunya di sini ada juga, ya, gambaran orang-orang, ya, yang ketika sebelum puasa itu mungkin melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghibah, amimah, ghasab, mengambil barang yang bukan barangnya, berkata kotor dan lain sebagainya, berperangai buruk. Tentunya ada
orang-orang yang seperti ini. Akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, dia mulai berbenah diri. Karena dia tahu di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Maka dia gunakan kesempatan ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan ini dimanfaatkan dengan baik. Dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan benar-benar taubat, sehingga nanti hasilnya harapannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ketika selesai Ramadan, ibadahnya itu tidak berkurang sama sekali. Ke masjidnya 5 waktu tepat, sedekahnya masih jalan, terus apalagi membantu fakir miskin masih jalan, tilawatil Qur'annya tidak kendor sama sekali. Berarti ibadah di bulan Ramadan, gemblengan selama 30 hari kurang lebih di bulan Ramadan ini berarti sukses, berarti berhasil, teman-teman. Ya, apa hasilnya? Tadi setelah bulan Ramadan selesai, maka semangatnya itu tidak kalah kencengnya, tidak kalah semangat dengan ketika bulan Ramadan, tilawatil Quran, sholat ke masjid, sedekah, membantu teman, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kita di sini mari kita bermuhasabah, kita melihat pada diri kita sendiri, ya, pada diri kita masing-masing. Kita ini berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi yang pertama tadi, yaitu ular, ataukah di posisi ulat? Tentunya teman-teman punya jawaban masing-masing. Dan harapannya tentunya kita semua, semoga kita semua ketika melaksanakan ibadah siam Ramadan ini bisa seperti ulat. Yang apa? Ketika penggemblengan puasa selama 30 hari, siam Ramadan selama 30 hari kurang lebih ini, itu ada dampaknya, ada asarnya untuk kita semua. Pribadi kita menjadi lebih baik, amalan-amalan kita menjadi lebih baik, sedekah kita lebih baik, berbakti kepada orang tua lebih baik lagi, sholatnya lebih tekun dan lebih giat lagi, belajarnya apalagi lebih semangat dan semangat lagi. Karena tentunya dari ini semua, dari puasa kita, selain menggembleng biar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan keseharian kita itu tercermin sebagai apa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Akan kemaksiatan, akan dosa-dosa. Apa yang dilakukan? Selalu beribadah. Semua hal yang dilakukan dalam kesehariannya senantiasa untuk apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Arsaka semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.